Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Dan kali ini gua kembali bukan dengan review, bukan dengan review Nations League ya, karena praktis cuma satu pertandingan yang seru. Sisanya ya so-so banget. Ada Norwegia, ada Swedia menang. Terus ini yang seru adalah Portugal berhadapan dengan Spanyol. Cuman eh ya agak anti klimaks lah untuk dibahas. Jadi gue tidak akan bahas itu. Mungkin kalian bisa nonton pembahasan yang lain tentang pertandingan itu. Yang gue mau bahas adalah yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas, yang jarang orang membahas. Itu adalah Pep Guardiola dengan Barcelona, dengan tiki taka. Nah, ini yang penting ya. Tiga komponen ini adalah tiga komponen utama yang membawa Barcelona sextuple. Ketika tahun pertama Pep bersama dengan Barcelona, kalau nggak salah 2009, itu tiga komponen ini, Pep, tiki taka, dan Barcelona, ini yang bisa kita rangkum tentang kesuksesan mereka meraih 6 gelar dalam satu musim ya. Tapi itu yang menarik, itu yang orang tanamkan lah istilahnya, mindset tersebut. Nah, tapi gue mau bahas ini tentang sudut lain, sudut pandang lain, dimana kalau kalian membaca buku ya, kalau kalian tahu bahwa Pep itu beberapa kali dibuatkan buku lah ya oleh penulis-penulis tentang biografinya, tentang pencapaiannya, tentang segala tentang hidupnya lah ya, terutama di tentang sepak bolanya, tentang bagaimana dia melatih, tentang bagaimana kesuksesan dia, tentang masalah-masalah dia ya. Buku pertama itu namanya adalah Pep Guardiola Another Way of Winning. Itu ditulis oleh satu penulis ya, ini bahasa namanya agak sulit ya, Guillem Balague ya, Balak atau apa, atau lah bacanya seperti apa, pokoknya itu yang menulis itu tentang kesuksesan Pep Guardiola melatih. Nah, buku kedua itu tentang Hair Pep ya, ini judulnya Hair Pep, itu ditulis oleh Marty Perarno. Itu tentang bagaimana Pep di musim pertamanya dengan Bayern Munchen, atau sedikit membahas pengalaman-pengalaman menariknya semasa ia melatih Barcelona. Nah, di dalam buku ini kalian boleh cek, kalian boleh baca sendiri. Pep bilang justru selama ini selama ini mindset yang ditanamkan bahwa Pep itu bermain dengan tiki taka itu salah besar. Kenapa demikian? Karena Pep bilang bahwa Pep membenci tiki taka. Tiki taka itu kita sudah tahu bahwa passing pendek, memanfaatkan ball possession tinggi, dan bagaimana mereka jarak antar pemain itu dekat. Nah, ini dibenci justru oleh Pep. Kenapa? Ini gue bacakan statementnya dari Pep ya. Ini gue kutip. Saya membenci tentang semua yang berhubungan dengan tiki taka ya. Terus, aku benci itu. Tiki taka memiliki arti Anda melakukan banyak umpan tanpa tujuan yang jelas. Jadi hanya umpan-umpan aja, bolak-balik. Jangan percaya apa yang dikatakan tentang Barca oleh orang. Barca tak melakukan tiki taka. Dalam sebuah tim olahraga, Anda harus memiliki taktik menyerang habis-habisan pada satu sisi, sehingga lini pertahanan lawan meninggalkan sisi pertahanan lain untuk mengatasi sisi yang diserang itu. Kami menyerang dan mencetak gol lewat sisi yang mereka tinggalkan. Sebab itulah Anda harus melakukan umpan, tapi dengan sebuah tujuan yang jelas. Yang kami lakukan adalah membuat lawan kerepotan lalu menarik mereka, kemudian menyerang mereka lewat sebuah serangan yang mematikan. Transisi, ini terjemahannya adalah transisi cepat. Tak ada hubungannya dengan tiki taka. Nah, ini dikatakan sendiri oleh Pep Guardiola bahwa sebenarnya Barcelona itu tidak bermain dengan tiki taka. Jadi apakah selama ini mindset, apakah selama ini statement tentang Barcelona di era Pep itu melanjutkan filosofi dari Johan Cruyff, dari Rijkaard, di mana tiki taka dijadikan filosofi di Barcelona? Apakah ini benar-benar terjadi, atau justru
Pep sendiri mengatakan dia tidak melakukan itu. Mungkin diambil elemen dari tiki taka, yaitu harus dengan passing pendek dan juga ball possession, tetapi tidak diambil sepenuhnya. Berarti Pep ini bukan tiki taka, tetapi dia mungkin bermain dengan mengambil elemen dari tiki taka yang dia kira bisa bermanfaat untuk strateginya, lalu dia kembangkan sendiri dengan strateginya ala Pep, bukan ala tiki taka. Jadi namanya itu bukan tiki taka, tapi dia mengambil elemen dari tiki taka, yaitu passing pendek dan possession, dia kembangkan. Selanjutnya apa? Progresif. Lu harus ke depan, lu harus melakukan penetrasi, nggak apa-apa dribble sedikit, asal itu bertujuan untuk bisa membahayakan lini pertahanan lawan. Dan yang terpenting, Pep juga mengandalkan transisi cepat. Jadi nggak selamanya tiki taka, counter attack pun dia bisa lakukan. Kalau tiki taka nggak bisa tuh counter attack, karena dia harus possession, dia harus mutar-mutar. Sedangkan Pep tidak melakukan itu, dan dia sudah ucapkan sendiri. Jadi ini yang gue mau ubah mindset kalian. Gue juga mengajak kalian untuk berdiskusi. Kalau kalian juga punya informasi, apa sebenarnya strategi yang diterapkan oleh Pep di Barcelona? Apakah tiki taka memang seperti yang dikatakan oleh orang-orang, atau pernyataan Pep ini sebenarnya benar adanya, yaitu gue nggak main dengan tiki taka, kata Pep. Nah, ini kan yang menarik, bahwa sebenarnya apakah Barcelona ini bermain dengan tiki taka. Kalau kita lihat musim ini ketika Xavi balik, orang bilang ya ini adalah era keemasan dari Barcelona kembali. Dia ingin mengembalikan era keemasan Pep dengan gaya yang sama, filosofi yang sama, yaitu tiki taka. Dan gue tidak melihat itu ya, jujur. Pada saat Pep, mereka bermain sangat keren, tapi menurut gue berbeda sekali dengan tiki taka yang diomongin oleh orang-orang di zamannya Xavi, di zamannya Setien. Bahkan pernah di match pertama gue inget banget, 1000 passing, orang bilang tiki taka is back. Di ujung-ujungnya dibantai 8-2 oleh Bayern Munchen. Jadi gue tidak melihat Pep ini bermain dengan tiki taka. Sampai sekarang ke City, permainan selalu progresif, permainan strateginya selalu berkembang. Dalam arti nggak tiki taka, dia kadang-kadang bermain dengan long ball, bisa seperti lawan Liverpool. Dia bisa bermain counter attack pada saat Real Madrid di tahun 2019, di mana dia lebih bertahan mengandalkan counter attack cepat. Dia bisa bermain dengan progresif juga, dia bisa bermain dengan possession juga. Jadi banyak yang dilakukan oleh Pep, ya, bukan hanya tiki taka. Jadi ini yang gue mau bilang, bahwa Pep ini sebenarnya bukan bukan godfather atau istilahnya yang mempopulerkan tiki taka, bukan. Itu mungkin mindset dari fans Barcelona dan juga netizen di mana dia ya supaya tiki taka ini berkembang dan sebagainya, dia memakai nama tiki taka untuk membranding Pep Guardiola. Ternyata itu semua dibantah oleh Pep Guardiola, bahwa dia tidak memakai tiki taka dan Barcelona tidak bermain dengan tiki taka. Oke, jadi itu informasi yang gue mau bilang. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen. Kalau kalian tahu tentang ini ya, tentang yang gue bahas ini, kalian bisa komen. Ya, siapa tahu itu bisa menambah informasi juga untuk gue. Ya, karena gue belum sempurna sebagai pandit, juga masih sangat beginner lah. Oke? Segitu dulu dari gue. Salam sepak bola.